Kepala Bidang Pembinaan SD, Pengawas Bina Kabupaten Lombok Barat, dan Bapak Ibu rombongan SDN 2 Jembatan Kembar Timur di SDN 2 Lembar Selatan dalam rangka kegiatan studi tiru di sekolah kami. Alhamdulillah Pak Kabit jadi Ibu bisa menemani kami di sini jadi siang pengawas SDN 2 Jembatan Kembar Timur dan SDN 2 Lembar Selatan juga ingin mengadakan studi tiru ke SDN 2 Lembar Selatan karena di sini rapot pendidikannya hijau, kemudian di literasi dan numerasi, kemudian juga penampilan dan ada kelas yang kita bisa jadi contoh untuk rekan-rekan imbaskan ke atau mendengarkan diri untuk di dalam sekolahnya. Kemudian mungkin mohon ada arahan dari guru terkait dengan studi tiru ini. Mudah-mudahan nanti kita cari waktu untuk mengadakan kunjungan balasan lagi ke SDN 2 ini ya, SDN 2 Jembatan Timur dalam rangka kita melihat mengevaluasi apa yang sudah kita diskusikan. Timur. Intinya kegiatan ini untuk luar biasa memberikan motivasi ya, kepada kita semua. Artinya apa? Ini adalah inisiatif daripada pengawas dan telah melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah ya literasi dan numerasi ini. Kebetulan di SDN 2 ini punya rapor lebih bagus dibandingkan dengan sekolah yang sehingga kalau bekerja sama terhadap kemudian itu yang kita harapkan dari Dinas Pendidikan. Artinya kita mau mengerti bahwa di sini bagus dan kita masih kurang berkolaborasi dalam rangka untuk meningkatkan literasi literasi. Itu yang bisa saya sampaikan. Kali lagi terima kasih. Ini adalah inisiatif yang sangat bagus. Mudah-mudahan kita akan bisa bersama. Saya itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat. Yang kami hormati Ibu Pengawas Bina SDN 2 Lembar Selatan Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 2 Jembatan Kembar Timur dan Bapak Ibu guru dari SDN 2 Jembatan Kembar Timur yang sudah terima di sekolah kami SDN 2 Lembar Selatan. Jadi kami sebagai tuan rumah ya di SDN 2 Lembar Selatan ini sangat antusias ya menerima kedatangan Bapak Kabit, kemudian mendampingi Ibu Pengawas kita ya, Ibu Pengawas dan rekan-rekan ya kepala sekolah dari sekolah SDN 2 Jembatan Kembar Timur ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Pengawas bahwa kunjungan ke sini ini adalah untuk mengadakan studi tiru. Ya, jadi sangatlah tepat menurut saya karena SDN 2 Lembar Selatan ini juga merupakan sekolah penggerak. Di mana sekolah kami ini adalah sekolah yang memang seyogianya bisa dicontoh, ditiru, digugu dan ditiru. Jadi nanti kami persilakan Bapak Ibu untuk mengunjungi kelas-kelas yang ada di sekolah kami. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Lombok Barat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabit Pembinaan SD, yang saya hormati Ibu Pengawas, Kepala Sekolah SDN 2 Lembar Selatan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami diberikan kesempatan untuk datang belajar ya, karena kami menyadari bahwa kemampuan literasi dan numerasi sekolah kami harus ada intervensi dan butuh peningkatan kembali. Salah satu solusi bagi saya sebagai kepala sekolah adalah belajar di sekolah yang sudah hijau, yang literasi numerasinya sudah bagus. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah ya, sudah mau menerima kami belajar dan ingin memperbaiki diri kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Di sini di belakang kita lihat Pak gurunya ada. Sampai melihat proses pembelajaran juga. Akan untuk biar anak ini teratur ketika belajar. Jadi level 0 ini artinya hening. Kapan mereka akan hening? Ketika ulangan, ketika Bapak Ibu lagi menjelaskan di depan. Jadi ketika mereka sedang berada di level 0, saya ngasih tempel di sini, mereka harus dalam keadaan hening. Dalam arti mereka diam. Itu kesepakatan awal mereka. Jadi ketika ini akan berubah, kapan akan pindah? Ketika ini akan dipindah ke berbisik misalnya. Nah, berbisik ini biasanya ketika diskusi. Kenapa harus berbisik? Biar tidak terganggu antara kelompok satu dan kelompok lainnya jadi terpindah. Biasanya ini mereka lihat di papan tulis sebelum pindah ini mereka tak berani untuk mengubah. Kalau masih berada di sini, mereka akan diam. Dan saya ketika itu menjelaskan. Hening juga biasanya ketika ada tamunya maju di depan, misalnya presentasi depan seperti ini. Nah, jadi gitu. Kalau untuk suara keras biasanya ketika mereka maju untuk presentasi. Kemudian yang suara normal ketika mereka yang dalam tadi biasa seperti mana ini? Ya diskusi klasikal, ya ada klasikalnya. Jadi biasanya saya patok mereka dengan berhening. Ketika ada yang ribut, pasti saya mengingatkan anak-anak di depan masih level berapa ya? Hening Pak Guru, kok ada bisikan? Ya. Jadi jadi memang agak susah. Ya, indikator keteraturan suasana. Ya, kalau kita memilih di air mata kita itu kan, ini bentuknya pelan. Memang Ini Bu Guru seperti ini paling enggak anak-anak sudah bisa bikin Iya. kelasnya. Iya, dari kelas 4 mungkin sudah bisa, Pak. Yang kerasa Iya, yang pertama mungkin dari hasil adanya studi biru ini, yang pertama itu saya senang karena istilahnya saya bisa berbagi, tidak hanya untuk teman-teman saya di sini, jadi bisa berbagi ke teman-teman di sekolah lain, dan harapannya semoga apa yang ada di kelas yang ini bisa di ATM lah, gitu ya, dari untuk di sekolah lain. Ya itu ada istilah kayak rasa kebanggaan tersendiri bagi yang karena merasa apa yang kerjakan itu alhamdulillah bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Seperti itu. baik. Mungkin dari teman-teman guru SD2 Jatim Timur boleh beberapa orang atau mewakili di sana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya senang juga berkunjung ke sekolah ini. Pertama tadi masuk ke kelas berapa? Kelas 4A ya. Jadi kebetulan saya juga guru kelas 4 ya. Nah, jadi tapi begitu saya lihat-lihat, tapi kesan pertama begitu menggoda itu ya itu level suara menurut saya. Ya level suara baru ke mungkin kalau seperti itu kondisi kelasnya, mungkin saya butuh 2 atau 3 tahun untuk apa namanya untuk melakukan itu. Semuanya ya. Ya untuk semuanya, tapi kayaknya untuk terus fokus di ruangan itu yang mungkin itu mungkin kekurangan dari saya. Jadi itu yang perlu diperbaiki mungkin dari saya, yang fokus di kelas sehingga tidak meninggalkan anak-anak. Jadi kalau pun kita meninggalkan anak-anak mungkin tidak terlalu lama, mungkin 10 atau 15 menit. Lebih dari itu saya rasa lain ceritanya ya. Karena lampunya menyala terus ya. Ya, di samping strom apa namanya boros strom juga ini suasana kelas akan berubah dari anak-anak dan begitu fokus kembali. Jadi itu mungkin dari saya, jadi level suara, kemudian fokus di dalam kelas itu yang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selatan sudah meluangkan waktu untuk kita bisa mengganggu proses pembelajarannya ya. Cuman memang perlu gitu ya kami bawa rekan-rekan ini dalam rangka bisa mencontoh secara langsung gitu ya. Kita memang mungkin sering lihat di YouTube, di video-video kayak apa gitu ya. Cuma mungkin karena terjadi di tempat lain tidak termotivasi penuh gitu ya, tapi dengan melihat langsung mengalami sendiri ini saya berharap teman-teman bisa berubah ya, bisa seperti tadi hari ini 1 yang dapat mau ditiru, besok lagi 1, besok lagi kalau 300 hari dalam 1 tahun kan 300 Hasil karya.
hasil ya terus karya. Jadi itulah kita jangan suka cuma banyak gitu ya. Jadi cukup satu saja. Nah, kalau tidak satu sehari ya satu seminggu. Iya, kan? Harus ada perubahan. Iya, harus ada perubahan. Kalau tidak satu seminggu ya satu sebulan lah paling. Tapi kalau satu sebulan lah keterlaluan gitu ya. Kalau sudah kayak gini nanti rencananya saya juga akan sering-sering ajak mereka keluar. Iya. Saya izin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kami tadi dikunjungi oleh rekan-rekan kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah lain dalam rangka studi tiru di SDN 2 Lembang Selatan, kami sangat bangga ya. Apalagi tadi setelah kita ajak ke kelas-kelas ya, dimana saya lihat antusiasme dari Bapak Ibu yang berkunjung ke kelas-kelas ya, itu sudah luar biasa ya. Dan harapan kami semoga apa yang sudah dilihat dan disaksikan tadi secara nyata ya, itu bisa diimbaskan ya, bisa ditiru dan dicontoh untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Dan seperti arahannya Ibu Pengawas tadi, mudah-mudahan kita bisa mengadakan studi evaluasi lah istilahnya ya, studi evaluasi dari apa yang sudah dilihat di sini tadi disaksikan, mungkin beberapa bulan ya, atau berapa lama kira-kira Bu Pengawas untuk kita Nanti kita lihat waktunya, lihat waktu ya. Minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Bisa kita lihat tadi ada Iya, tergantung kesiapan sekolah ya kan. Jadi ada berapa perubahan lama nggak, dia gitu ada kan? perubahan. Nah, itu sih kalau menurut saya ya, tadi juga di awal saya sudah menyampaikan kata-kata. Kemarin kita ke Sumatera Timur itu setelah 1 minggu bertemu Iya, langsung kita ini ya. jelas ke Sumatera Timur, langsung action, langsung kita bisa ya berbuat lah di sana gitu kan. Nah nanti kalau Pak Kepala berapa targetnya gitu kan, untuk kita bisa berkunjung ke sana. Artinya kemarin itu kunjungan balasan namanya, mungkin sekarang kunjungan evaluasi dari apa yang sudah dilihat dan disaksikan tadi. Kita evaluasi sudah tidak diterapkan apa yang sudah diterapkan, apakah piket merdekanya, apakah bel anunya apa namanya itu, bel lempel atau lempel suara gitu kan, bel apa, bel izin, bel izin atau emoji kah, atau apa keteraturan soal anak kelas kan yang bisa diikuti, walaupun mungkin nanti nggak semuanya bisa diikuti gitu kan, tapi paling tidak kita ingin melihat juga. Artinya juga kita di sini mempererat tali silaturahmi. Dan untuk piket merdeka atau apa yang dilakukan oleh Pak Sulaini juga tadi, itu belum juga menyeluruh ke kelas-kelas ya. Mereka juga masih perlu mencontoh Pak Sulaini. Ada kelas yang sudah bisa melaksanakan 1 macam, ada kelas yang sudah melaksanakan 2 macam, ada yang sedang, ada mungkin yang masih juga belum tersentuh. Dan itu juga menjadi PR bagi saya untuk bisa saya gerakkan guru-guru saya untuk bisa berbuat lebih bagus lagi. Karena dengan adanya kunjungan sekolah lain dan Ibu Pengawas yang selalu memberikan motivasi, itu juga menjadi bahan saya untuk memberikan motivasi kepada guru-guru saya di sekolah ini. Ya, semuanya bisa ikut gitu loh, kayak itu rasanya ya itu dampaknya untuk sekolah. Demikian mungkin.